Ren, sini deh. Lagi ngapain, Riz? Kita main tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan apa? Telur apa yang sangar? Telur yang sangat. Telur dinosaurus? Salah. Telur naga? Salah. Telur piton dah? Salah juga. Nah, terus telur apaan dong? Telur asin. Telur asin. Coba deh lihat deh nih, ada telur asin, dia bertato, makanya dia sangar. Bisa aja kamu. Ada kawan Brin, kita sapa dulu yuk. Halo kawan Brin, saya Risti. Saya Reni. Ngomong-ngomong tentang telur, ada nih telur yang beneran sangar. Apa tuh? Enron egg, kamu tahu nggak sih telur yang lagi viral itu? Enron egg. Mana aku tahu. Dari mana sih kamu dapat info itu? Enron egg itu adalah reaktor super mini berukuran sebesar telur yang bisa dibangun di depan rumah kita. Hoax itu. Nuklir kan bahaya. Kamu ada-ada aja deh. Beneran loh, ada. Risti nih, mendingan kita dengerin aja penjelasan dari ahlinya. Ada Pak Topan Setiadipura dari BRIN yang ahli tentang reaktor nuklir. Yuk kita denger dulu yuk. Ayo. Akhir-akhir ini viral potongan video tentang teknologi super mini, ya, nuklir reaktor super mini Enron egg, ya, telur Enron yang disebutkan bisa memberi listrik 10 tahun secara terus menerus. Sebenarnya pada dasarnya memang video ini adalah sebuah parodi teknologi, ya. Tetapi saya mengajak mari kita melihat ini sebagai sebuah inspirasi. Inspirasi bahwa ya pada dasarnya dari sisi pembangkitan energi, untuk membangkitkan energi 10 tahun tidak henti-henti dengan reaktor nuklir, dengan bahan bakar nuklir, itu adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Bahkan dengan bahan bakar yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan telur Enron yang ada di video tersebut. Jadi itu yang dijanjikan teknologi Enron egg dengan ukuran yang relatif sangat kecil, ya, lebih kecil dari tingginya seorang manusia, ya, sangat kecil sebagaimana dilihat di video. Secara pembangkitan itu bisa, hanya ada beberapa hal yang saat ini masih terkendala untuk bisa melahirkan teknologi seperti itu, ya. Apalagi disebutkan hadir di keluarga kan, ya. Bisa ada di rumah, di keluarga, maka itu ada beberapa yang mungkin membatasi saat ini. Tapi kembali, Enron egg ini parodi, tetapi bagi kita, para periset, bahkan sebenarnya kita punya impian atau goal bisa jadi lebih gede dari itu, ya. Sebenarnya terkenal Iron Man dengan energi nuklir dari alat yang jauh lebih kecil. Per saat ini, teknologi Enron memang direalisasikan karena beberapa hal. Kita perlu untuk ada energi nuklir di dekat dengan manusia. Saat ini salah satu yang kita perlukan adalah radiation shielding, ya, atau biological shielding, pelindung untuk melindungi manusia yang ada di sekitarnya dari radiasi yang keluar dari energi nuklir tersebut, dari reaksi nuklir yang terjadi. Dan itu menjadi kendala untuk membuat reaktor nuklir kecil. Kita perlu biological shielding yang saat ini belum bisa sekecil itu, ya. Tetapi kembali itu menginspirasi para ilmuwan nuklir untuk mengarah ke sana. Hal yang kedua juga bagaimana bisa mengendalikan, ya, reaktor nuklir ini, karena tentu salah satu prasyarat reaktor nuklir harus bisa dikendalikan, harus bisa dihidupkan dan dimatikan kapanpun kita mau, ya. Dan itu perlu alat kendali, kontrol yang memastikan reaksinya bisa berhenti, bisa lagi mulai sesuai dengan keinginan kita. Ini masih menjadi kendala tentunya untuk bisa diwujudkan dalam bentuk yang sekecil itu, ya, bentuk yang kecil itu. Tuh kan, Riz, membangun reaktor nuklir itu butuh banyak persyaratan. Jadi susah banget lah dibikin reaktor sebesar telur itu. Iya ya, ternyata cuma parodi aja. Apalagi dari segi safety sama security-nya, pasti akan sulit deh nyimpen reaktor di depan rumah kita. Iya juga ya. Nah, kamu tahu nggak sebenarnya ada loh telur yang benar, yaitu telur uranium. Ada lagi telur uranium. Yang mana? Kita lihat aja yuk penjelasan berikut ini. Tadi kita bilang bahwa secara pembangkitan energi sangat memungkinkan karena ada permisalan yang sering dicontohkan di IAEA adalah untuk bisa mensuplai listrik bagi seorang manusia yang hidup sekitar 72 tahun, ya, dia perlu listrik sekitar 230 megawatt hour, ya. Itu cukup dengan dengan uranium seukuran telur, ya. Jadi istilah Enron egg ini menarik karena memang dari secara ukuran, ya,
pembangkitan energi nuklir cukup untuk memberikan energi yang disebutkan dalam video Enron Egg itu 10 tahun, bahkan sebenarnya bisa lebih dari itu ya. Hanya saat ini tadi masih terkendala beberapa supporting teknologi untuk bisa hidup dekat dengan manusia. Jadi seukuran telur ayam itu 1,1 kg uranium, kalau digantikan dengan batu bara, kita perlu sekitar 88 ton batu bara untuk keperluan hidup satu orang manusia tadi. Jadi kembali, energi nuklir secara densitas energi, potensi energi memang begitu luar biasa. Oh, jadi maksudnya manusia hanya butuh uranium sebesar telur untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Iya, Riz, dibanding batu bara yang butuh 88 ton loh. Oh, keren juga ya reaktor nuklir ini bisa menghasilkan energi yang besar dengan sedikit bahan bakar. Ya pastilah, namanya juga nuklir. Biar kita gak terkecoh lagi sama berita-berita hoax yang gak bener itu, mendingan kita dengar penjelasan dari Pak Topan mengenai perkembangan reaktor nuklir di dunia. Yuk. Ya, terima kasih. Kembali, Enron Egg ini menginspirasi reaktor nuklir semakin kecil. Untuk informasi, reaktor nuklir yang umumnya ada sekarang di dunia itu masih di orde gigawatt elektrik. Jadi 1000 megawatt elektrik. Itu reaktor nuklir yang umumnya dikenal dan sekarang ada di dunia. Saat ini sekitar 417-an nuklir power plant ada di dunia dan 68 nuklir power plant sedang dibangun. Umumnya 90% lebih bahkan itu per satu unitnya 1 giga. Lalu ada reaktor kecil mulai mengecil secara ukuran, ada kelas yang disebut small modular reactor. Reaktornya 300 megawatt elektrik atau lebih kecil, jadi maksimum 300 megawatt elektrik, sepertiga dari yang besar tadi. Nah, ada kelas yang lebih kecil lagi, inilah kelas yang disebut dalam video Enron Egg, yaitu micro reaktor ya. Reaktor mikro dengan ukuran kebanyakan membatasi di bawah 10 megawatt elektrik. Jadi 10 megawatt elektrik itulah reaktor mikro ya, menjadi reaktor mikro. Nah, ini apakah BRIN mengerjakan reaktor seperti ini? Saat ini banyak vendor-vendor dan lembaga riset di dunia yang mendesain reaktor mikro atau micro reaktor. Oh iya Ren, kalau di Indonesia sendiri sudah ada reaktor belum sih? Sudah ada, Riz, tapi itu untuk keperluan riset. Tapi kalau misalnya untuk keperluan pembangkit listrik belum ada. Oh gitu, lalu riset reaktor di Indonesia sekarang ini tentang apa ya? Nah, kamu mau tahu, kawan BRIN mau tahu? Yuk kita simak penjelasan Pak Topan berikut ini. Kebetulan saat ini BRIN secara level daya yang pertama kita kembangkan dengan reaktor bernama Pluit 40, mengembangkan reaktor mikro secara ukuran daya, yaitu daya listrik 10 megawatt elektrik ya, dengan tipe reaktor high temperature gas cooled reactor, khususnya reaktor berbentuk bola-bola. Itu yang sedang kita kembangkan di BRIN. Kita pilih seperti itu karena memang secara safety aman ya. Aman artinya ketika katakanlah terjadi kecelakaan dan temperaturnya naik secara alami, secara fisika kita desain agar memang bisa turun kembali temperaturnya. Jadi secara fisika aman ya, secara sendirinya. Istilahnya sekarang pasif safety, tidak bergantung kepada tindakan dari operator. Karena sebagaimana di Fukushima, operator belum tentu akan ada di situ setiap saat ya. Ketika kena tsunami, operatornya harus ya pergi ya. Bahkan yang mendukung operator yaitu alat elektronik ya, listriknya itu tidak hadir. Nah, sehingga harus reaktor nuklirnya aman meskipun tidak ada supporting, tidak ada sumber listrik. Itu yang sedang kita kembangkan dan sekarang selain tadi juga Pluit 40 dari sisi daya memang sudah memenuhi 10 megawatt. Sekarang kita sedang mengejar tren tadi kalau kita bilang Enron Egg itu belum bisa sekecil itu. Sekarang dunia industri nuklir sedang mengejar sebenarnya reaktor nuklir di ukuran yang bisa masuk ke 20 feet container ya. Nah, setuju sekali kalau Indonesia mengembangkan reaktor yang aman. Betul, Riz. Reaktor Pluit 40 yang lagi dikembangkan oleh BRIN itu aman deh. Baguslah, sesuai dengan harapan masyarakat kita. Betul. Selanjutnya kita dengar yuk harapan Pak Topan mengenai riset reaktor nuklir yang ada di Indonesia. Ya, jadi pertama adalah bagaimana kita bisa segera mengimplementasikan teknologi yang ada.
Karena dengan kita mengimplementasikan teknologi tersebut, SDM kita pun akan semakin banyak yang lebih mengenal dan terlatih, terserap dalam industri tersebut. Itu akan membuat bola salju yang bagus bagi industri nuklir ke depannya. Setelah itu mungkin kita bisa mulai juga mengadopsi small modular reactor, ya, reaktor yang kelas 300 tadi. Bahkan Indonesia mungkin juga ada peluang untuk terlibat dalam pengembangannya. Dan tentang mikroreaktor yang kita kembangkan, mengapa menarik? Karena memang kita negara kepulauan ya. Data dari PLN menunjukkan microgrid saat ini yang masih tergantung dengan diesel itu maksimum di 10 megawatt elektrik, sehingga cocok jika kita punya reaktor-reaktor nuklir yang kelas mikroreaktor khususnya untuk menggantikan diesel. Jadi mungkin bertahap tadi kita mulai dengan implementasi yang sudah ada di pasar sesegera mungkin, apalagi di RPJPN dan RUKN nasional kita sudah menetapkan antara 2030-2034 kita harapkan sudah ada reaktor nuklir dengan target-target ke depan yang juga semakin bertambah. Jadi segera implementasi yang ada, baik itu yang besar ataupun sebagian small modular reaktor sekarang sudah ada, dan juga mulai berani untuk mengembangkan reaktor mikro dan mencoba mengimplementasikan mungkin mulai dengan demo plan atau lain sebagainya. Nah, kalau begitu kita doakan semoga Indonesia segera membangun reaktor nuklir. Amin. Kita doakan juga ya, semoga riset reaktor nuklir di Indonesia kita semakin maju. Nah, kawan BRIN, demikian liputan tentang reaktor super mini Enron X. Saya Ristiana Dwi Astuti. Saya Reni Andraini. Kami pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.